Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba awil hazna idha syi'ta sahla birahmatika arhamar rahimin, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pertemuan ke-8 kali ini, kajian kita beranjak kepada kajian yang terkait dengan persoalan hati. Selama 7 kali pertemuan kita membahas tentang adab seorang muslim, dan itu penting untuk kita pahami, untuk kita bisa laksanakan di dalam kehidupan kita. Maka pada kesempatan pertemuan kali ini dan seterusnya kita akan membahas tentang kajian tentang persoalan hati. Hati ini menjadi persoalan yang sangat penting, karena hati inilah yang menggerakkan aktivitas kita. Kalau seandainya hati itu bagus, maka semua yang keluar dari tubuh kita, apakah itu ucapan kita, pikiran kita, ataupun aktivitas-aktivitas lain dari diri kita, itu pasti akan baik. Tapi kalau hati bermasalah, maka yang keluar dari anggota badan kita, baik itu ucapan kita, pikiran kita, ataupun tindakan dan perilaku kita, pasti akan buruk. Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam tubuh kita ini ada mudghah. Mudghah itu artinya segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu bagus, maka semua yang keluar dari anggota tubuh kita akan bagus. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau seandainya rusak, maka semua pun akan rusak. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah qalbun. Nah, qalbun dalam bahasa Arab itu ada 2 pengertian. Ada dalam pengertian medis. Dalam pengertian medis, seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan ada 2 makna hati. Ada 2 makna qalbun, bukan hati ya, qalbun. Yang pertama adalah yadullu alal udwil ladhi fi yasar sadri. Yang pertama itu menunjukkan kepada anggota badan yang ada di sebelah dada kiri di sini. Di sebelah kiri nih. Berarti namanya apa? Jantung. Jadi qalbun itu artinya jantung. Bukan hati dalam pengertian yang biasa kita makan. Kalau hati yang kita makan seperti hati ayam, hati sapi, dan lain sebagainya, itu bahasa Arab namanya kabidun. Kabid. Tapi qalbun itu artinya jantung. Maka orang bilang serangan jantung. Heart attack. Itu menggunakan heart. Heart itu artinya jantung. Serangan jantung. Dan ini bukan menjadi pembahasan kita. Tetapi yang menjadi pembahasan kita adalah pengertian yang kedua. Kata Imam Al-Ghazali, yang disebut dengan hati masih ada kaitan dengan hati secara material, yang di dalamnya ada satu lubang, yang lubang itu disebut dengan mamba roh, tempat munculnya roh. Yaitu sesuatu yang bersifat halus, latifah, lembut, yang bersifat ketuhanan, rabbaniyah, dan yang bersifat spiritual, tidak berbentuk ruhaniyah, non-material. Yang berkaitan dengan hati secara fisik. Jadi ada kaitan. Tetapi dia tidak terlihat. Dia tidak terlihat, tidak berbentuk, dan sangat halus. Dan hati inilah yang disebut dengan mudghah. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Hati yang bisa merasa, mengenali, mengetahui sesuatu perkara atau ilmu, dan mengetahui hakikat kebenaran.
Bedakan hati dengan akal. Kalau akal mampu mencapai kebenaran, tapi pada tingkatan empirik, sesuatu yang bisa diakses oleh panca indera. Bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasa, dan bisa diakses oleh panca indera. Itu menggunakan akal. Dan kebenarannya bersifat relatif. Kenapa? Karena akal tidak mampu mengetahui sesuatu yang tidak berbentuk. Betul Pak ya? Akal itu hanya mampu mengetahui sesuatu yang terlihat. Maka kemudian muncul kata qalbun, sesuatu yang bisa mencapai kebenaran melebihi daripada akal. Nanti akal bisa maknanya qalbun. Di dalam Al-Quran ada tuh. Mereka punya akal tapi tidak bisa merasa. Itu ciri orang-orang kafir. Nah, maka yang dimaksud dengan qalbun, yang kita definisikan sebagai hati, di dalam kajian tasawuf, itu adalah sesuatu yang bersifat halus, tidak berbentuk, bersifat ruhania, ketuhanan, yang berkaitan dengan hati secara fisik, dan dialah yang merasai, mengenali, dan mengetahui sesuatu perkara atau ilmu. Maka hati itu menjadi sumber pengetahuan. Jadi sumber pengetahuan itu dalam Islam, itu yang pertama adalah wahyu. Sesuatu yang diambil dari wahyu, maka menjadi pengetahuan. Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW. Informasi dari Al-Quran tentang sholat, lalu dijabarkan oleh Nabi Muhammad kaifiatnya, tata caranya, maka itu menjadi pengetahuan tentang sholat. Maka wahyu itu menjadi sumber pengetahuan. Yang kedua, akal. Ketika Anda memikirkan sesuatu yang dipikirkan akan menjadi pengetahuan. Itu akal. Maka akal itu menjadi penting di dalam Islam. La'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kalian menggunakan akal kalian. Karena akal ini adalah makhluk Allah yang paling mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sesuatu yang ada di sekitar kita, itu pengetahuan. Yang disebut dengan empirik. Makanya ada aliran dalam kajian filsafat namanya empirisme. Artinya apa? Sesuatu dianggap benar kalau bisa diakses oleh panca indera kita. Bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, bisa dirasa. Itu yang disebut dengan kebenaran pengetahuan. Maka sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasa, tidak bisa diraba, dan tidak bisa didengar, itu bukan kebenaran. Maka orang-orang barat yang empirik, dasarnya itu adalah empirisme itu, maka dia anti Tuhan. Menjadi sekuler. Kenapa? Karena dia nggak percaya sesuatu yang nggak bisa dilihat. Tuhan, Allah, bisa dilihat Pak? Anda pernah lihat Allah? Pernah dengar Allah? Pernah merasai Allah? Mendengar Allah pernah? Gimana caranya mendengar Allah? Itu bukan mendengar Allah. Lain. Mendengar Allah, Allah bicara langsung ke kita, kita dengar. Siapa Nabi yang pernah langsung bicara dengan Allah? Nabi Musa. Tapi Nabi Musa nggak melihat wajah Allah. Dia bisa mendengar perkataan Allah. Maka disebut dengan kalimullah. Bisa berdialog dengan Allah. Nah, sesuatu yang tidak bisa diakses oleh panca indera, maka dianggap bukan pengetahuan oleh orang-orang barat. Maka banyak orang barat punya agama tapi tidak bertuhan. Punya agama tapi nggak ke gereja. Dia menjadi orang yang anti Tuhan. Sekuler, ateis. Kenapa? Karena itu tadi. Sumber pengetahuan dia itu adalah empirik. Sesuatu yang bisa diakses oleh panca indera kita. Dan yang ketiga, sumber pengetahuan itu adalah qalbun, hati. Maka Nabi pernah mengatakan, kalau Anda kebingungan terhadap satu persoalan, istabti qalbak, tanya hati nuranimu. Kira-kira bagus nggak menurut hati Anda? Kalau hati kita nggak serak, itulah kebenaran. Kenapa? Karena hati ini menjadi sumber pengetahuan. Anda bingung, ngelihat ini benar nggak ya? Terus, akal Anda juga bingung untuk menalar ini benar atau tidak. Maka tanya kepada hati. Ente enak nggak rasain itu? Nggak enak Ustaz. Nah, itulah pengetahuan. Jadi paham ya?
Jadi nggak perlu Anda cari wahyu sampai cari Quran lembar-lembar, tanya hati Anda aja. Yang pengetahuan yang bersifat temporer, simple. Tetapi kalau ingin lebih jelas lagi, maka rujukannya adalah wahyu, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka mempelajari qalbun, hati, itu menjadi penting. Mempelajari tasawuf menjadi penting. Kenapa? Karena pelajaran itulah yang menggerakkan dan memberikan informasi kepada kita bagaimana kita mengendalikan hati kita. Kalau hati kita bagus dikendalikan, maka semua yang keluar dari diri kita adalah kebaikan. Tapi kalau kita tidak mampu mengendalikan hati kita dan tidak ngerti bagaimana caranya, maka yang keluar adalah kemaksiatan, keburukan, kezaliman, dan ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati, kata Imam Al-Ghazali, itu ibarat sebuah raja. Anda tahu raja kan? Raja itu mengawali semua kegiatan. Mengawali dan menjadi koordinator semua bawahannya, itu raja. Seperti presiden. Presiden itu tinggal instruksi kepada menteri A, menteri B, menteri C, dan seterusnya. Menteri itu yang melaksanakan. Hati itu menginstruksikan mata untuk melihat. Hati itu menginstruksikan tangan untuk memukul. Hati itu menggerakkan mulut kita untuk bicara, itu hati. Maka kata Imam Al-Ghazali, al-qalbu kal malik. Hati itu seperti raja yang mengawal semua kegiatan baik yang berlaku dengan roh kita, spiritualitas kita, ataupun hawa nafsu kita, dan pikiran kita, akal kita, itu digerakkan oleh hati. Maka hati ini menjadi seorang yang mempunyai posisi yang sangat tinggi di dalam diri kita. Karena dia menggerakkan kita. Dan bahkan semua panca indera kita yang 5 ini, indera kita, indera melihat, indera bicara, indera mendengar, merasa, dan lain sebagainya, itu digerakkan oleh hati. Apakah digerakkan kepada kebaikan atau digerakkan kepada keburukan? Kata Imam Al-Ghazali, dia menjadi raja. Maka supaya semua yang digerakkan mengarah kepada kebaikan, maka raja itu harus dididik. Harus dibina. Supaya mempunyai pikiran yang baik dan mempunyai kontrol yang baik. Itu yang disebut dengan manajemen hati. Atau manajemen kalbu. Hati, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dalam kitab Ighatsatul Lahfan fi Masaidi Syaitan. Jadi saya menggunakan 2 kitab ini. Saya racik kitab Ihya Ulumuddin dan kitab yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ighatsatul Lahfan fi Masaidi Syaitan. Meskipun banyak orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kelompok kita itu anti terhadap Ibnul Qayyim. Saya pernah ketika mengutip pendapat Ibnul Qayyim, saya diserang oleh teman. Kenapa Anda menggunakan perkataan Ibnul Qayyim? Padahal dia termasuk kelompok yang muridnya Ibnu Taimiyah. Saya bilang, apa salahnya? Dia seorang ulama. Dan dia banyak menulis kitab-kitab tasawuf. Dan saya menjadikan rujukan itu. Apa salahnya? Tidak ada salahnya. Ibnu Taimiyah pun menulis kitab tentang persoalan hati. Tentang tahdzibun nafs. Tentang mendidik hati kita. Jadi no problem. Nah, dalam hal-hal lain bolehlah. Misalnya kita mungkin tidak sepaham. Tetapi dalam hal dengan kaitan persoalan hati, itu saya pikir ini tepat. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, hati itu dibagi ke dalam 3. Meskipun ada ulama lain membagi hati kepada 3 bagian yang lain, istilahnya beda, tapi maknanya sama. Apa? Yang pertama, qalbun mayyit. Hati yang mati. Ibarat tanah, itu tanahnya udah gersang, mati. Anda kalau tanam pohon-pohonan di tanah yang gersang, hidup nggak? Hidup nggak, Pak? Nggak hidup. Coba Anda tanam pohon di Saudi Arabia itu, yang tandus tuh, tumbuh nggak kira-kira? Nggak akan tumbuh, kecuali Anda menggunakan sesuatu yang lain yang membuat itu bisa tumbuh. Tapi kalau nanam secara alami, nggak akan tumbuh. Karena dia tandus, dia mati. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Mekah, padahal itu tandus?
Itu pelajaran buat kita bahwa segala sesuatu yang tandus belum tentu tidak baik. Begitu maksudnya. Maka kemudian dijadikanlah menjadi rujukan umat Islam untuk melakukan ziarah ke Madinah dan ke Mekah. Untuk menggambarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang tandus, yang berbatu-batuan, belum tentu tidak baik. Penggambaran ke situ. Maka yang menjadi pusat rujukan umat Islam kalau melakukan rihlah keagamaan, biasanya larinya ke cuma 3. La tushaddur rihal illa salasata masajid. Jadi tidak dianjurkan melakukan perjalanan kecuali 3. Apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi 3 itu. Itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, qalbun mayyit, hati yang sudah mati. Nanti kita jelaskan. Yang kedua, qalbun marid, sakit. Ada yang mengatakan qalbun alil. Ada yang mengatakan qalbun sakim, hati yang sakit. Jadi kata alil itu sakit. Sakim, sakit. Marid, sakit. Jadi bahasa Arab itu kayak menjelaskan kata sakit aja, itu ada 3 istilah yang sering dipakai. Marid, sakim, alil. Yang ketiga, yang perlu kita raih adalah qalbun salim. Hati yang bersih. Hati yang sehat. Qalbun sahih. Hati yang, atau qalbun hayy. Hati yang hidup. Nah, insya Allah ketiga ini akan kita bahas. Dan bagaimana caranya untuk bisa menjadikan hati kita menjadi qalbun salim, insya Allah akan kita bahas dengan menjadikan rujukan buku-buku tasawuf sebagai rujukan kita dalam mempelajari persoalan hati. Yang pertama, qalbun mayyit. Hati yang mati. Apa itu hati mati? Huwallazi la hayata bihi. Hati yang tidak ada kehidupannya. Fahuwa la ya'rifu rabbah. Dia tidak mengenal Tuhannya. Wala ya'buduhu bi amri. Tidak menyembah Allah karena perintahnya. Wa ma yuhibbuhu wa yarda, dan tidak mencintai dan ridha terhadap Allah. Itu hati yang mati. Kira-kira hatinya siapa itu? Siapa, Pak? Orang kafir. Hatinya orang kafir itu disebut oleh Allah qalbuhum marid, qalbuhum mayyit. Hati mereka itu udah mati. Wa huwa bal huwa waqifun ma'a syahwatihi waladzatihi walau kana fiha suktu rabbih wa ghadabuh. Dia atau hati yang mati itu selalu mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya, dan kenikmatan dunia. Itu hati yang mati. Hatinya siapa? Hatinya orang kafir. Kenapa hatinya orang kafir? Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 6-7 itu jelas. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, kata Allah, sama saja buat mereka engkau beri peringatan atau tidak beri peringatan, sama aja. Dia nggak akan ambil peringatan Anda, dia nggak akan dengar peringatan Anda. Orang kafir tuh. Makanya orang kafir susah dibilanginnya. Jadi ada 3 yang susah dibilangin. Yang pertama, orang kafir. Yang kedua, orang yang ngerokok, Pak. Itu susah dibilangin itu. Betul, Pak ya? Coba orang ngerokok suruh berhenti, susah nggak, Pak? Susah. Yang ketiga, pendukung Jokowi. Itu susah dibilanginnya tuh. 3 aja itu yang susah. Pertama, orang kafir. Ada 4. Pertama, orang kafir. Yang kedua, orang yang ngerokok. Coba orang ngerokok suruh berhenti, Pak. Coba-coba aja. Dia punya dalilnya tuh. Yang ketiga, pendukung Jokowi. Yang 4, orang sedang bercinta, asmara. Itu susah dibilanginnya, Pak. Jadi 4 orang yang sulit dibilangi. Nah, di sini yang paling sulit dibilangi orang kafir. Dan Allah yang bilang, bukan siapa-siapa. Kamu mau beri informasi ke dia, mau berikan peringatan atau tidak, sama aja, la yu'minun. Mereka nggak akan beriman kok. Kenapa? Kata Allah, khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah stempel mati itu hatinya. Sudah ditutup, khatam. Khatam itu menutup.
penutup para nabi, khatamul anbiya. Khatam, cincin disebut dengan khatam karena dia menyegel, stempel. Yang apa yang ditutup? Hati mereka, orang-orang kafir. Kalau sudah ditutup, seperti ibarat kamar ditutup, cahaya bisa masuk nggak? Bisa masuk nggak cahaya, Pak? Nggak bisa masuk, tertutup. Maka kata Allah, kau mau beri peringatan atau tidak, sama aja. Karena mereka nggak akan beriman, mereka nggak dengar. Kenapa? Karena Allah sudah tutup mati hatinya, pendengarannya disumpel nih, disumpel. Ada gisyawah. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisyawah. Pendengarannya, penglihatan tertutup. Anda mau dengar apa kalau tertutup di sini? Anda masuk nih. Mau ngelihat, Anda mau memberikan informasi apapun dengan dalil dan argumentasi apapun, meskipun itu benar sekalipun, orang kafir tidak akan dengar karena sudah ditutup oleh Allah. Atau mata mereka, meskipun mereka melihat realitas, fakta yang sebenarnya tentang kebenaran Islam, kebenaran Nabi Muhammad SAW, mereka tidak akan melihat. Kenapa? Wa ala absarihim gishawa. Gishawa itu artinya penutup. Dia ada penutup yang membuat dia tidak bisa melihat. Walahum adabun adzim. Nanti mereka di akhirat itu akan dapat siksa. Siksa yang sangat besar. Siksa yang sangat pedih. Kenapa? Karena orang-orang kafir setiap hari yang dia lakukan adalah kezaliman. Terhadap Tuhannya, terhadap dirinya. Terhadap Tuhannya, dia tidak mengenali Tuhannya, tidak menyembah kepada yang menciptakannya, tidak menaati semua perintahnya, bahkan larangan-larangan yang dia langgar. Orang kafir. Yang disebutkan oleh Allah di sini adalah orang-orang kafir yang ada di dalam masyarakat Arab saat itu. Dan tentu berlaku juga untuk orang-orang kafir saat sekarang. Berlaku umum. Termasuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang dianggap laqad kafara. Mereka telah melakukan kekafiran. Kenapa? Karena persoalannya Allah sudah tutup hatinya. Yang kedua adalah hatinya orang munafik. Orang munafik, Pak, ngomong doang iya. Hatinya ingkar, itu munafik. Jadi ada orang tiga modelnya. Orang beriman, lisannya mengucapkan iman, hatinya beriman. Itu satu. Mukmin. Dia beriman. Tapi mukminnya belum sempurna sebelum wa amalun bil arkan. Dia harus menerjemahkan iman itu dalam perbuatan. Kalau dia mengaku iman kepada Allah, tapi dia tidak melaksanakan sholat, itu dipertanyakan imannya. Kita ini masih dalam kategori bukan beriman, bukan mukmin sejati, tetapi dalam proses beriman. Jadi kita ini dalam proses beriman, tapi belum dianggap mukmin. Kenapa? Kalau orang mukmin pasti sukses. Itu bahasa Arab seperti itu. Yang kedua, lisannya bilang iman, hatinya kufur. Siapa itu? Orang munafik. Dia bilang, amanna billah. Ya Allah, aku beriman kepada engkau. Wa amanna bi rasulillah. Kami beriman kepada Rasulnya. Tapi hatinya bilang, ngapain saya iman sama Allah? Ngapain saya iman sama Nabi? Tuh. Di dalam surat Al-Baqarah itu dijelaskan tuh. Mereka. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu amanna. Ketika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, berimanlah kalian kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Apa kata mereka? Amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, apa? Ketika mereka berpaling kepada komunitasnya, innama nahnu mustahzi'un. Kami ini ngomong doang sama mereka, sama Nabi itu. Saya cuma mengolok-olok doang. Tuh. Allahu yastahzi'u bihim. Allah yang mengolok mereka nanti. Terus apa kata lagi? Kata Allah, wa idza laqul ladzina amanu, yaitu wa idza qila aminu kama amanan nasu qalu amanna, dan itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 3 ayat. Maka kemudian Allah buat perumpamaan. Nanti dibaca, Pak. Surat Al-Baqarah di awal-awal surat. Itu setelah Allah jelaskan
ciri orang beriman, lalu Allah jelaskan ciri orang kafir, lalu Allah jelaskan ciri orang munafik. Dalam 13 ayat Allah jelaskan ciri orang kafir. Kenapa orang kafir itu hatinya bermasalah? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Bukan cuma sekedar penyakit, tapi Allah tambah lagi penyakitnya itu. Jadi hatinya itu penuh dengan sesuatu yang menggerogoti hatinya. Semakin Allah tambah, semakin mati hatinya. Walahum azabun alim bima kanu yakdzibun. Mereka dapat adab yang pedih. Kenapa? Karena mereka suka bohong. Bohong sama Allah, bohong sama dirinya sendiri. Itu hati orang kafir. Dia bermuka ganda. Double face, mukanya tuh ganda. Di A dia ngomong A, di B dia ngomong B. Tapi perlu dipahami Pak, munafik ada dua. Jangan disamakan semua. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik keyakinannya. Ini yang dimaksud oleh Allah. Yang dimaksud hatinya mati itu adalah munafik i'tiqadi. Munafik dalam kaitan dengan keyakinan, akidah. Tapi kalau munafik yang kedua namanya munafik amali. Munafik amalnya. Kita mungkin ada. Dan itu hatinya sakit. Ada virus. Contoh, munafik amali itu apa? Kalau ngomong suka dusta. Kalau berjanji suka mengingkari. Kalau diberikan amanah, khianat. Itu ada hadisnya. Ayatul munafiki salasa. Tanda orang munafik, kata Nabi 3. Idza haddatsa kadzdzaba. Kalau dia ngomong, bohong. Wa idza tu'mina khana. Ketika diberikan amanah, dia berkhianat. Dan yang ketiga, apa tadi? Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia pasti akan mengingkari janjinya. Kira-kira ada nggak sama kita, Pak? Ada nggak? Kadang ada, kadang tidak. Tergantung. Nah, itu munafik namanya. Tetapi munafik amali tidak membawa kepada kekafiran. Tapi munafik i'tiqadi membawa kepada kekafiran dan ketika diazab oleh Allah kekal di dalam neraka. Yang dimaksud qalbun mayyit ini artinya orang munafik i'tiqadi. Tapi munafik amali itu nanti artinya sakit. Nanti kita akan bahas itu. Yang ketiga adalah qalbun salim. Nah, sebelum masuk ke qalbun salim, di sini kenapa orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu hatinya mati? Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, sahabat Nabi Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu mencapai 5.370 hadis. Jadi di antara para sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis itu cuma 7. Tetapi yang peringkat pertama adalah Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah itu masuk Islamnya agak belakangan. Makanya orang kemudian mempertanyakan, kenapa Abu Hurairah termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis? Kekhawatiran dianggap Abu Hurairah itu memasukkan hadis. Karena tidak mungkin menurut orang-orang yang mengkritik Abu Hurairah bahwa Abu Hurairah bisa meriwayatkan hadis sampai lebih dari 5.000 hadis. Jawabannya adalah Abu Hurairah itu adalah sahabat Nabi yang tinggal di Sufah, di emperan atau serambi Masjid Nabawi. Jadi dekat dengan Nabi. Nggak ada kerjaan lain kecuali itu. Dia mengikuti Nabi, mendapatkan ilmu pengetahuan dari Nabi, itu kerjaannya. Beda dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, mereka ada yang bercocok tanam, ada yang berdagang, dan lain sebagainya. Sehingga intensitas membersamai Nabi itu enggak seperti Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah memang ingatannya kuat. Sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi langsung dia catat. Dan itu terpatri dalam pikirannya. Kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, innal mu'mina, sesungguhnya seorang beriman, idza aznaba dzamban, kalau dia melakukan dosa, kanat nuktah sauda fi qalbi, maka pada saat yang sama itu di dalam hatinya ada titik hitam. Titik hitam dalam hatinya. Tapi nanti kalau banyak tuh habis tuh, kok hatinya itu tertutup.
Fa in taba wa naza'a wastaghfara saqulat qalbu. Kalau seandainya dia taubat, minta ampun kepada Allah, lalu kemudian dia menahan diri untuk tidak melakukan itu lagi dan minta ampun wastaghfara saqulat qalbu. Hatinya menjadi bersih lagi. Fa in zada, kalau dia menambah lagi perbuatan dosa. Jadi bedakan Pak, zambun dengan sayyi'ud. Zunub dengan sayiat. Itu bahasa Arab, artinya dosa. Tapi kalau zambun, zunub, itu dosa besar. Tapi kalau sayyi'un, sayiat, itu dosa kecil. Jadi kalau dosa kecil, misalnya kita bohong sama orang, sama bini kita lah, sering bohong kan? Sama bini paling sering bohong tuh. Bilangnya dari mana, padahal dari mana kan? Itu namanya sayiat. Dan sayiat itu bisa dihapus oleh apa? Anda tahlil aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bisa menghapus. Innal hasanat yuzhibna sayiat. Kebaikan itu bisa menghilangkan dosa kecil, sayiat. Itu kata Allah. Apa? Termasuk sholat mukaffiratun bainahunna. Jadi antara sholat 5 waktu dengan sholat 5 waktu itu menghapus dosa-dosa kecil. Termasuk Jumat dari Jumat itu menghapus dosa-dosa kecil. Antara Jumat yang satu, misalnya Jumat yang kemarin dengan Jumat yang akan datang, itu menghapus dosa kecil. Dosa kecil dihapus tuh, tapi dosa besar enggak. Dosa besar harus taba wa naza'a wastaghfar. Dia harus taubat kembali kepada Allah, enggak mau melakukan lagi dan minta ampun kepada Allah. Taubatan nasuha. Taubat yang murni, yang bersih. Bukan taubat sambal. Kalau taubat sambal kan enak dimakan. Pas sudah kayak kepedesan, dia bilang, kapok saya. Nggak mau lagi saya makan sambal. Besok ketemu lagi. Diantem lagi tuh. Itu namanya tobat sambal. Yang disebut taubat nasuha, taubat yang berasal dari hati yang murni dan dia menyesal. Maka hatinya menjadi bersih. Sakulat. Fa in zada, kalau dia menambah lagi dosa besar, nanti dicari yang termasuk dosa besar itu apa? Zadat hatta tuglaqa qalbu. Maka akan bertambah titik hitamnya, kata Nabi, sampai hatinya terkunci, tertutup. Ini hati nih Pak, kita ibaratkan hati. Satu titik dia. Dia melakukan lagi maksiat. Kalau orang kafir, tiap saat melakukan maksiat. Orang munafik, apalagi. Titik, satu, habis titik itu. Coba nanti Anda praktekkan kertas bikin bulatan, kasih titik, pakai spidol, titik, titik, titik. Tertutup dia. Maka disebut dengan fadhalikar ran. Itu yang disebut dengan noda hitam. Alladzi qala Allahu jalla sana'u kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14 itu disebutkan sekali-kali tidak, tetapi kata Allah hati mereka udah menghitam. Kenapa menghitam? Karena apa yang mereka lakukan pada saat di dunia. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hitam. Kalau sudah hitam Pak, mau di center juga nggak kelihatan. Center itu nggak masuk. Makanya kalau berbuat dosa, langsung minta ampun sama Allah. Taubat. Supaya hati ini enggak hitam. Kalau sudah hitam, maka kata Nabi Muhammad SAW, kata Imam Al-Ghazali, itu diibaratkan hati seperti cermin. Cermin. Anda lihat cermin. Kalau Anda berkaca di cermin, kelihatan nggak muka Anda? Kalau cerminnya bersih. Kelihatan Pak? Bahkan jerawat-jerawat kita kelihatan Pak. Kalau cerminnya bersih itu. Tapi kalau cerminnya tertutup debu, debu ini cermin, debu semua itu. Anda berkaca di cermin yang berdebu, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kenapa? Di dalam ilmu fisika ini, yang kita pelajari di SMP, di SMA. Cermin yang berdebu itu tidak bisa menerima cahaya dan memantulkan cahaya kepada yang lain. Tapi cermin yang bersih itu bisa menerima cahaya dan memantulkan cahaya kepada yang lain. Kalau kita melihat di cermin yang bersih, karena cermin itu bisa menerima cahaya, lalu memantulkan cahaya kepada kita, sehingga kita bisa lihat wajah kita di cermin. Coba kalau cermin bersih itu, lampunya dimatiin, Anda bisa lihat wajah Anda? Enggak. Itu ilmu fisika. Masih ingat Pak pelajaran fisika kan? Udah lupa. Fisika, boro-boro fisika, matematika juga enggak tahu. Nah, cermin kotor nggak bisa menerima cahaya. Nah sekarang hati itu, kata Imam Al-Ghazali, kalmir'ah, seperti cermin. Kalau hatinya bersih, dia mudah menerima cahaya. Yang dimaksud cahaya itu kebaikan. Tausiah agama, dia diajak kebaikan-kebaikan, dia mudah terima itu.
dan bisa mengajak orang lain. Hatinya bersih. Coba di sini berapa kali kita ngajak orang? Yuk ikut ngaji yuk. Pernah ngajak orang, Pak? Kira-kira ada yang mau ngaji atau tidak enggak? Ada yang mau, ada yang tidak. Itu kebaikan kalau orang punya kesibukan. Kalau yang nggak ada kesibukan, ini lain cerita. Yang nggak punya kesibukan nggak mau sama sekali. Kenapa? Hatinya bermasalah. Kenapa? Karena sulit menerima cahaya dan memantulkan cahaya kepada orang lain. Dia ajak aja susah, apalagi ngajak orang. Nah, orang yang hatinya bermasalah, diajak aja susah, apalagi ngajak orang. Kenapa? Ada nuktah sauda fi qalbihi. Ada noda hitam di dalam hatinya. Maka kalau seandainya ada noda hitam langsung dia hapus, hatinya dibersih. Kalau diajak enak. Ngaji yuk. Ayolah, datang. Dia ngajak orang. Itu artinya yang disebut dengan cermin bersih. Mudah menerima kebaikan dan menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Seperti kata Nabi tadi. Kalau seorang melakukan satu dosa besar, maka pada saat yang sama ada titik hitam di dalam hatinya. Titik. Kalau dia tidak hapus dengan taubat, istighfar, dan tidak melakukan kembali, maka akan bertambah lagi. Bertambah dan bertambah sampai hatinya itu semuanya hitam. Kalau sudah hitam, sulit terima kebaikan, apalagi menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Nah, itu nanti yang kita akan bahas, yang disebut dengan amradul qulub. Apa yang membuat hati itu menjadi hitam? Insya Allah pada pembahasan yang lain. Kalau sekarang mungkin tidak cukup. Karena kita hanya membahas tentang bagaimana mengenali hati dan seluk-beluknya. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan bicara tentang qalbun salim. Yang ketiga tentang qalbun marid. Dan bagaimana menerapinya. Yang disebut dengan membuat satu terapi untuk menghilangkan hati-hati yang sakit itu menjadi bersih. Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Nah, sekarang ada qalbun marid. Apa sih bedanya qalbun mayit dengan qalbun marid? Kalau qalbun mayit, itu nggak hidup dia. Total, 100% mati. Anda mau tanam apa di tempat yang sudah mati? Nggak bisa tumbuh. Bisanya hijrah, pindah dari tempat itu. Karena nggak mungkin tumbuh. Mau diapain lagi? Udah mati. Nah, yang berikutnya qalbun marid. Apa itu qalbun marid? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ighatsatul Lahfan fi Masaidi Syaitan halaman 13 yang mengatakan wa huwa qalbun lahu hayatun wa bihi illatun. Kata Ibnu Qayyim, hati yang sakit, qalbun marid, qalbun alil, qalbun sakim itu adalah hati ada kehidupannya wa bihi illah, tapi ada penyakitnya. Jadi hidup dia tapi ada matinya, ada penyakit. Falahu madatan. Ada dua unsur yang ada di dalam hati orang yang sakit. Apa? Yang pertama adalah fafihi, ini sini, min mahabbatillahi ta'ala wal imani bihi wal ikhlasi lahu wa tawakkuli alaihi ma huwa madatu hayati. Kata Ibnul Qayyim, di dalam hati yang sakit itu ada cinta sama Allah, dia cinta sama Allah. Dia iman kepada Allah. Dia ikhlas dan dia tawakal. Itu disebut dengan unsur hidup. Kita mungkin punya, kita iman kepada Allah, iya. Kita ikhlas. Kadang-kadang datang ke sini juga ikhlas. Nggak ada kita datang ke sini minta apa? Ingin dilihat orang lain. Betul apa ya? Ikhlas memang. Dan kita pasrah sama Allah, iya. Dalam keadaan tertentu kita pasrah sama Allah. Karena nggak ada yang bisa kita lakukan. Itu yang disebut dengan madatu hayati. Itulah unsur hidup. Terus wafihi, di dalam hati yang sakit, min mahabati syahwat wa ithariha wal hirsi ala taksidiha. Tapi di dalam hati orang sakit masih ada kecintaan terhadap hawa nafsu. Dan lebih mengutamakan hawa nafsu ketimbang kecintaan kepada Allah. Sekarang saya mau tanya Pak, untuk mengukur, Anda lebih cinta hawa nafsu atau cinta Allah? Jawab yang jujur Pak. Ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti panggilan untuk melaksanakan sholat. Pada yang sama ada tawaran 500 juta. Harus meninggalkan sholat. Bapak pilih mana? Jujur. Pilih mana Pak? Gak yakin ini sholat. Gak yakin. Sholat masih ada katanya. Sholat masih ada waktu yang lain. Tuh.
Ngantar aja. 500 juta ini kalau nggak diambil, hilang nih. Pilih mana, Pak? Jujur, Pak, jujur. Jujur kacang hijau. Saya yakin semua yang hadir ini 100% pilih 500 juta. Betul, Pak ya? Pilih 500 juta. Kenapa? Tadi, wa fihi mim mahabbatis syahwat. Karena masih ada kecintaan kepada syahwat. Termasuk saya juga, Pak, kalau sudah pilih. 500 juta lah, soalnya masih bisa dikit-dikit undur. Kenapa? Itu tadi masih mahabbatus syahwat. Yang kedua, wa itharuha, lebih mengutamakan syahwat. Dia tahu, tapi lebih mengutamakan syahwat. Wa hirsu ala tahsiliha, dan bersemangat untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat syahwat. Yang dimaksud syahwat ini adalah dunia, hubbud dunya. Cinta kepada dunia. Wa huwa ma huwa madatu halakihi, dan itu yang termasuk unsur yang membinasakan dia. Jadi ada dua tuh. Jadi hati yang sakit, dia ada iman, ada cinta sama Allah, cinta sama Rasul. Kalau maulid datang dia, cinta sama Rasul. Tapi kalau ada ajakan pilihan ngadiri maulid atau dapat uang 100 juta dulu. Maulid belakangan misalnya. Dan seterusnya. Nah, maka disebutkan di sini wahwa, di sini nih baris mumtahanun baina da'iyaini. Jadi dia hati yang sakit itu diuji oleh dua faktor. Apa? Yang pertama, da'in yada'uhu ilallahi wa rasuli wa daril akhirah. Faktor yang mengajak dia kepada Allah, Rasul, dan hari akhirat. Yang kedua, wada'in yada'uhu ilal ajilah. Dan faktor yang mengajak dia kepada al-ajilah. Apa al-ajilah artinya? Dunia. Ada ajilah, ada ajilah. Ada pakai hamzah, ada pakai ain. Kalau pakai ain, itu dunia. Kalau pakai hamzah, itu akhirat. Ajilun wa ajilun. Akhirat dan dunia. Atau ajilun wa ajilun. Dunia dan akhirat. Nah, maka hati yang sakit ini banyak ada di antara kita. Nah, hati kita nih, Pak, hampir sebagian besar qalbun marid. Tapi kita bisa bersihkan nanti. Gimana cara membersihkannya? Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Saya pikir untuk kajian kita terkait dengan mengenali hati dan seluk-beluknya, saya anggap selesai. Insya Allah nanti pada kesempatan berikutnya kita akan bahas tentang qalbun salim. Nanti akan kita bahas lagi tentang qalbun marid dan bagaimana menerapinya yang disebut dengan obat hati. Itu dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali membahas ada yang disebut dengan al-muhlikat. Itu dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ada mukhtasarnya yang dibahas di sini, mukhtasar Ihya. Itu ada yang disebut dengan al-muhlikat, itu namanya penyakit hati yang membinasakan hati. Nanti yang membinasakan hati atau penyakit hati itu nanti ada obatnya, disebut al-munjiat, yang menyelamatkan hati. Jadi Imam Al-Ghazali membuat cuma empat apa istilahnya ya? 4 bab ya, bukan 4 bab, tapi 4 bagian membahas tentang persoalan hati di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan itu penting dibahas. Kalau kita ingin selamat, benahi hati kita. Hilangkan sifat hasad, sifat sombong, sifat rakus, dan sifat-sifat lain hilangkan. Dan insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.